Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Indrisa Fitri. Saya mahasiswi dari STIMIK Bina Sarana Global, jurusan Sistem Informasi, Konsentrasi Komputer Akuntansi, angkatan 2017. Saya dari kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan metode TOPSIS sebagai tugas UAS saya dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Haq. Langsung saja ya kita ke PPT-nya. TOPSIS atau Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution. TOPSIS ini adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempunyai multikriteria atau kriteria yang banyak. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa Siswa Miskin pada SMP Negeri 22 Tangerang menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Jurnalnya sendiri saya ambil dari perguruan tinggi tempat saya sekolah sendiri, yaitu Jurnal STIMIK Bina Sarana Global. Tahun jurnalnya yaitu tahun 2018. Parameter. Di sini ada 5 parameter yang ada di jurnal. Yang pertama yaitu yatim piatu, yang kedua penghasilan orang tua, yang ketiga jumlah tanggungan orang tua, yang keempat presentasi kehadiran, yang kelima pemegang kartu KIP. Nah, di sini saya diminta untuk mengambil 3 parameter dari jurnal dan 2 parameter baru. 3 parameter dari jurnal yang saya ambil yaitu yang pertama yatim piatu, yang kedua jumlah tanggungan orang tua, yang ketiga presentasi kehadiran. Nah, 2 parameter barunya yaitu yang pertama prestasi siswa dan yang kedua pekerjaan orang tua. Pentingnya pengambilan parameter. Pengambilan parameter ini penting ya untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan, untuk pertimbangan dalam penetapan alternatif keputusan, digunakan juga untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Metode TOPSIS ini ada 2 penekanan. Yang pertama yaitu similarity, yang kedua an ideal solution. Yang dimaksud similarity ini bisa dimaksud juga sebagai mirip atau kemiripan dilihat dari parameter. Mirip ini distance, jarak. Mirip ini bisa distance atau jarak. Rumusnya menggunakan Euclidean distance. Kalau an ideal solution yaitu solusi yang ideal. Di sini ada langkah-langkah dalam TOPSIS, ada 10 langkah. Yang pertama adalah menentukan parameter, yang kedua adalah menentukan bobot parameter, yang ketiga adalah menentukan kriteria dari masing-masing parameter, yang keempat adalah menentukan tabel awal, yang kelima adalah menormalisasi data versi TOPSIS yang nanti kita jelaskan ya. Yang keenam mengalihkan bobot parameter dan data normalisasi. Yang ketujuh mencari ideal solution positif dan ideal solution negatif untuk setiap parameter. Yang kedelapan mencari jarak antara setiap alternatif atau data dengan ideal solution positif atau ISP. Yang kesembilan mencari jarak antara setiap alternatif atau data dengan ideal solution negatif atau ISN. Dan terakhir yaitu mencari preference atau perankingan. Ini semua akan kita jelaskan nanti. Oke, kita langsung aja penjelasannya yang 10 langkah tadi ya. Yang pertama yaitu menentukan parameter. Kita langsung ke Excelnya. Menentukan parameter yaitu yang sudah disebutkan tadi di awal, 5 parameter, 3 parameter dari jurnal dan 2 parameter baru sudah ada di sini. Nah, yang kedua menentukan bobot parameter. Bobot parameter ini didapat dari perhitungan AHP. Bisa kita lihat sedikit perhitungan AHP-nya ini. Perhitungan AHP hasilnya yang ada hasil bobotnya. Nah, ini sudah saya banding-bandingkan. Lalu bobot ini didapat dari akar per parameter ini dibagi jumlah seluruh akar dari parameter. Jadi sebelumnya akarnya ini di sum dulu. Nah, habis di sum kalian cari bobotnya yaitu parameter satu-satu dulu gitu ya, parameter dibagi sum. Nah, yang bawah juga sama, parameter dibagi sum, setiap parameter dibagi sum dari akar maksud saya. Jadi setiap parameter ini dibagi dari jumlah akar dari seluruh parameter. Nah, kalau produknya dikalikan semua per parameternya. Nah, akarnya ini dari produk dipangkatkan 1/5. Nah, bobotnya saya ulang lagi ya, dari
parameter, satu parameter itu ya, per parameter ini ya, parameter dibagi dari sum dari akar seluruh parameter. Nah, bobot ini semua kita copy, kita masukin ke tabel bobot parameter. Itu langkah kedua. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan kriteria dari masing-masing parameter. Ini kita buat kolom kriteria. Kriteria ini ada dua, yaitu benefit dan cost. Benefit sendiri ini artinya yaitu semakin besar semakin baik, dan cost sebaliknya dari benefit, semakin kecil semakin baik. Tapi ini dilihat dari goalnya juga ya. Karena di sini saya jurnalnya adalah menentukan beasiswa siswa miskin, jadi saya benefit yang dilihat dari parameternya juga, parameter yatim piatu saya bikin kriteria benefit. Jumlah tanggungan orang tua juga benefit. Jadi semakin besar jumlah tanggungannya semakin baik gitu kan. Presentasi kehadiran juga benefit, prestasi siswa juga benefit, dan yang terakhir pekerjaan orang tua cost. Kenapa cost? Karena pekerjaan orang tua di goal saya sendiri di jurnal ini, di parameter pekerjaan orang tua ini saya bikin cost karena semakin kecil semakin baik, semakin pekerjaan orang tuanya berpenghasilan kecil semakin besar peluang untuk mendapatkan beasiswa, artinya gitu. Nah, tapi dilihat nanti perhitungannya untuk mendapatkan beasiswanya dilihat dari seluruh perhitungan parameter yang ditentukan, nggak cuma satu parameter. Di sini ada kolom alternatif dari S1 sampai S5. Kita tulis S1 sampai S5 ya. Nah, di sini juga ada skalanya. Skala dari alternatif yang tidak berbentuk angka. Misalnya kayak yatim piatu. Ada piatu, ada yatim piatu. Di sini kan saya kasih kriteria benefit karena semakin nilainya angkanya besar semakin baik. Maksudnya baik adalah semakin berpeluang untuk semakin mendekati atau semakin ibaratnya semakin dapat beasiswanya gitu. Tapi dilihat dari seluruh perhitungan juga, nggak satu parameter ya yang saya tadi jelaskan. Nah, di sini yang paling besar nilainya adalah yatim piatu, yang kedua yatim, yang ketiga piatu. Jadi saya membuat angkanya ini juga harus masuk akal, tidak boleh ngarang. Ibaratnya kalau angka cuma angka skala ini sih bebas, cuman kalau angka kayak penghasilan, misalnya kalian mau bikin jurnalnya sama kayak seperti saya tapi penghasilannya 10 juta kan nggak mungkin, jadi harus masuk akal juga. Terus di sini kan yatim piatu saya kasih nilai besar karena tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Yatim yang kedua, yang ketiga piatu. Jadi nilai angka benefit itu adalah nilai angka yang paling besar adalah semakin baik. Maksudnya adalah nilai angka yang paling besar adalah semakin berpeluang untuk mendapatkan beasiswa. Tapi dilihat dari seluruh perhitungan nanti, seluruh parameter, nggak cuma satu parameter aja ya. Jadi yang perhitungan untuk mendapat beasiswanya dari seluruh parameter. Jadi intinya adalah benefit itu semakin besar semakin baik, cost itu semakin kecil semakin baik, tergantung dari goals dan parameter itu tersendiri. Di sini yatim piatu masih berbentuk data, terus presentasi kehadiran angka, tanggungan orang tua angka, prestasi siswa data, pekerjaan orang tua data. Nah, setelah itu kita rubah ke tabel biar berbentuk data semua. Caranya gimana? Caranya lihat dari skalanya. Jadi yatim piatu di kolom S1 di parameter yatim ini S1 nya yatim piatu saya kasih nilai 5, berarti ditulis di tabelnya adalah 5. Di sini 5. Yatim S2, S3 juga yatim saya kasih nilainya 4, jadi tulis 4 di sini. Semuanya yang berbentuk data dikasih diubah ke numerik sesuai dengan skala yang dibuat. Seperti ini prestasi siswa. Kalau ini kan sudah angka jadi tidak usah. Prestasi siswa kan akademik dan non akademik. Di sini saya tulis angka 5, berarti di sini prestasi siswanya angka 5. Terus yang terakhir serabutan kerjaan tak menentu ini saya kasih angka 1 karena ini kos ya. Jadi kan paling kecil paling baik. Nah, ini pilihannya adalah serabutan, ini yang kayak kasih paling kecil.
Nah ini petani, ini sopir, pedagang menengah, buruh. Itu ditulis angka 1. Skala ini, kalau yang prestasi siswa ini, yang paling besar saya kasih akademik dan non akademik. Maksudnya akademik adalah nilai rapot lebih dari 70, non akademik adalah dia mempunyai sertifikat, siswa mempunyai sertifikat prestasi kegiatan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, mendapat sertifikat tingkat kecamatan, atau sertifikat kegiatan apapun positif yang positif lainnya berbentuk dia mempunyai sertifikat, itu termasuk non akademik. Sekolah pekerjaan orang tua, di sini ada serabutan, pekerjaan tak menentu, wira swasta, saya kasih nilai 1, petani 2, sopir 3, pedagang kecil sampai menengah 4, buruh 5. Kenapa serabutan ini nilai 1? Karena paling kecil paling baik. Jadi yang paling kecil yang menurut saya pekerjaan yang ada di sini yaitu serabutan, pekerjaan tak menentu, dan wira swasta. Langsung selanjutnya yaitu menentukan tabel awal. Langkah selanjutnya menentukan tabel awal yang di sini tadi ya, sudah. Ini lanjut, yang kelima adalah menormalisasi data. Di sini kan tabelnya sudah berbentuk angka numerik ya, sudah diubah tadi. Selanjutnya adalah kita menormalisasi data. Ini sudah berbentuk numerik, menormalisasi data. Nah, di sini ada penyebut. Penyebut di sini adalah rumus nanti kita mau menormalisasi. Sebelumnya saya kasih tahu cara menormalisasi secara manual dulu ya. Ini saya sudah tulis. Menormalisasi data versi topsis rumusnya yaitu ini, RIJ sama dengan XIJ per akar dari sum XIJ pangkat 2. Parameternya misalnya yang tadi punya saya kan di yatim piatu, alternatifnya S1 sampai dengan S5, angkanya ini sesuai dengan yang tadi tabel yang ada di tabel Excel tadi, 54433. Sebelumnya kita cari penyebutnya dulu. Penyebutnya yaitu akar dari sum XIJ pangkat 2 sama dengan angka semua ini dipangkat 2 kan, terus dijumlah. Hasilnya adalah 75. Akar dari 75 ini kita hitung yaitu 8,66. Nah, masing-masing dari alternatif ini dibagi hasil dari penyebut ini. Jadi 5 ini dibagi hasil penyebutnya, 4 ini dibagi, dan seterusnya. Hasilnya ini. Hasil ini adalah sesuai dengan data yang di Excel ini. Misalnya ini kan tadi yatim piatu nih. S1-nya 0577, S2-nya 0461, S3-nya 0461. S1-nya 0577, S2 0461, 0461, S4-nya 034, yang terakhir juga 034. Sama ya, 034, 034, berarti sama. Kalau di Excel caranya yaitu kalian cari penyebutnya dulu. Kalian cari penyebutnya dari rumus ini. SQRT atau akar dari setiap alternatif ini dipangkatkan 2 lalu dijumlahkan seperti ini ya. SQRT dalam kurung kolom D22 yaitu pada alternatif yatim piatu yang kelima ini nih, dipangkatkan 2 ditambah E22 yaitu yang S2 ini, dipangkatkan 2 S2 dari yatim piatu, terus dan seterusnya sampai S5, terus kalian enter, itu hasil penyebutnya. Nah, kalian di sini bikin tabel normalisasi data. Di sini kalian rumusnya yaitu karena tadi sudah dibuat penyebutnya, jadi tinggal ngitung sama dengan S1 dari yatim piatu kolom D22 dibagi penyebut yang tadi, penyebut dari parameter yatim piatu, yaitu yang ini. Nah, dikunci penyebutnya biar nggak kemana-mana, hasilnya di enter lalu kalian tarik ke samping karena udah dikunci, jadi kan hasilnya adalah benar ya, nggak kemana-mana. Nah, seterusnya yang kedua juga sama, D23 yaitu dari S1-nya parameter jumlah tanggungan orang tua, D23 dibagi penyebut yang jumlah tanggungan orang tua, penyebut dari parameter jumlah tanggungan orang tua yang tadi di angka I23 ya, dikunci jangan lupa, dan habis itu enter, kalian tinggal tarik aja. Nah, seperti itu semuanya sudah selesai. Lanjut kita ke langkah selanjutnya yaitu mengalihkan bobot parameter dan data normalisasi.
Nah, yang tadi kan tabelnya belum ada pengaruh bobot. Nah, ini kita buat yang ada pengaruh bobotnya. Caranya gimana? Caranya yaitu bobot parameter ini dikali S1 dari normalisasi data yang tadi ya. Jadi mengalihkan data bobot parameter dengan data yang sudah ternormalisasi. Misalnya sama dengan ini bobot parameternya, jangan lupa dikunci Fn F4 dikali dengan S1 nya parameter yatim piatu, kemudian kalian enter, dikunci supaya tidak kemana-mana bobotnya, jadi tinggal kita tarik aja nanti. Nah, enter, habis itu kalian tarik ke samping. Nah, sama ini juga sama dengan bobotnya berapa, bobot dari jumlah tanggungan orang tua, terus dikunci, jangan lupa biar nanti ditarik nggak kemana-mana, terus dikalikan S1 dari jumlah tanggungan orang tua, nanti S2 S3 nya tinggal ditarik. Nah, sudah, terus kalian tarik, begitu seterusnya sampai selesai. Lanjut, selanjutnya adalah mencari ideal solution positif dan negatif dari setiap parameter. Nah, ini mencari ideal solution positif dan negatif. Sebelumnya kalian harus transpose datanya. Transpose berarti yaitu ini kan datanya ke bawah ya. Jadi kalian, maksud saya ini datanya ke samping. Jadi kalian jadikan ke bawah. Misalnya kriterianya kan kita benefit ini jadi kesampingkan, parameternya juga jadi dikesampingkan, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita ubah jadi ke samping karena ditranspose, kriterianya juga ini jadi ke samping, tapi harus sesuai ya, yatim piatu benefit dan sampai prestasi siswa, terus pekerjaan orang tua cost harus sama. Nilainya S1 S2 nya juga jadi ke bawah, jadi nilai yang baris ini dijadikan ke bawah 0,28, 0,28, 0,22, 0,22 sama 0,22, 0,16, S5, 0,16. Jadi yang ke samping diubah jadi ke bawah, itu namanya ditranspose. Semuanya kalian lakukan, di copy aja gitu ya. Nah, mencari ideal solution positif. Ideal solution positif ini yang benefit berarti kalian cari nilai yang paling besar, dan yang cost cari nilai yang paling kecil. Itu kalau ISP atau ideal solution positif. Dan kebalikannya, kalau negatif adalah mencari nilai yang paling kecil kalau benefit, kalau cost mencari nilai yang paling besar. Jadi kalian cari aja dari data ini nilai max-nya berapa, karena ISP-nya benefit. Terus ini juga benefit berarti ISP-nya nyarinya max. Ini juga benefit berarti max, dan cost ini min. Min kalian carinya begini aja, min, langsung di short datanya. Lalu misalnya gini, min, kalian sort datanya, enter. Kalau ini kan ISN, jadi kalian benefitnya tuh carinya nilai yang terkecil, sama caranya juga di short aja datanya pakai rumus min. Terus kalau cost, kalian cari data yang terbesar, max dari, kenapa terbesar, karena ini ISN. Kalau ISN, kalau cost data terbesar. Supaya tidak lupa kalian kasih keterangan ini aja, ISP yang benefit cari nilai yang besar, ISP yang cost cari nilai yang kecil, ISN yang benefit cari nilai yang paling kecil, dan yang cost dari ISN cari nilai yang paling besar. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu mencari jarak antara setiap alternatif atau data dengan ideal positif dan negatif. Nah, jarak D1 plus ini maksudnya distance antara data ke-1 dengan ISP. Selanjutnya distance antara jarak kedua dengan ISP dan sampai data kelima. D1 min kebalikannya, berarti data distance atau jarak antara data ke-1 dengan ISN. Ini jarak antara data kedua dengan ISN dan sampai kelima. Rumusnya yaitu dengan cara ini. SQRT B5 ini dapat dari ISP dikurangin dengan B5 ini, B50 maksud saya, B50 ini dapat dari ini, kita lihat datanya dari S1 ya. B50 ini saya ulang ya, maaf. Nih, SQRT yaitu akar dari B50 yaitu S1 dikurangin ISP dikunci ISP-nya pangkat 2. Habis itu ditambah C50 yang selanjutnya nih, yang jumlah tanggungan orang tua, dikurangin ISP dari jumlah tanggungan orang tua dipangkatkan 2, lanjutnya lagi sampai pekerjaan orang tua. Habis itu kalian tinggal tarik aja ke bawah. Lalu yang ini ISN-nya kebalikannya, yaitu pakai data yang ISN.
Jadi sama caranya, yaitu ini dari kolom S1 dikurangin ISN nya dikunci, dipangkatkan 2, ditambah jumlah tanggungan orang tua S1 nya, terus dikurangin ISN dari jumlah tanggungan orang tua, dipangkatkan 2 sampai pekerjaan orang tua, lalu di enter, kalian tarik aja. Langkah terakhir yaitu perankingan atau mencari preference dengan rumus seperti ini. VIJ sama dengan D1 min dibagi D1 min tambah D1 plus. Jadi misalnya cari V1 ya berarti V1 sama dengan rumus ini D1 min dibagi D1 min tambah D1 plus. Selanjutnya lagi dari video juga sama seperti itu. Sampai V5, kita nyari V5. Nah, V1 ini kita sesuai rumus ini ya. Yang pertama nyari V1 sampai V5 karena datanya dari 1 sampai S5 ya. Karena D1 nya juga sampai D5, makanya kita sampai 5 juga. Parameternya pun ada 5. Nih, jadi kita cari V1 sampai V5 B67 yaitu D1 min. Kita pertama cari D1 min dulu ya. D1 min ini dibagi dalam kurung D1 min ditambah D1 plus. Tinggal kalian enter, terus kalian tarik. Nah, di sini saya rankingkan yang dari yang paling besar. Nilai yang paling besar adalah nilai perankingan yang pertama, yaitu yang ini 1. Jadi kita tulis 1. Abis ini yang paling besar lagi yang V2. Jadi kita tulis 2. Terus habis ini yang ketiga kita tulis sendiri 3. Cari lagi yang paling besar lagi yaitu yang kelima, yaitu 4, dan yang terakhir yaitu V4, kita tulis 5. Jadi begitu. Inilah hasil perankingan dari metode TOPSIS. Oke, sampai di sini saja. Sebelumnya atas kekurangannya, atas ketidaknyamanannya, apapun semuanya, penyampaiannya atau tampilannya dan semuanya kekurangan saya memohon maaf sekali. Di sini juga saya baru belajar dan semoga aja, saya berharap ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.